Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mendengar sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Mu'adz menangis seraya berkata, di mana di dalam hadis itu telah disebutkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana amal ibadah yang dilakukan seorang hamba itu sehingga bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Ada 7 penjagaan dari malaikat, sehingga amal dari orang yang takwalah yang bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan itu, Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Mu'adz, hamba Allah yang biasa, bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kalau engkau, wahai Rasul, Rasulullah, sedangkan aku seorang hamba yang biasa, bagaimana mungkin amal ibadahku bisa sampai kepada Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau ikuti aku. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Sedikit amalan, tetapi ittiba, mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Mu'adz, jaga lidahmu baik-baik, jaga perkataanmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, maksudnya golongan ulama. Jaga lidahmu daripada mencela ulama. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Salah satu di antara pemahaman ini adalah, kalau engkau berbuat dosa, wahai Mu'adz, perbuatlah artinya dosa yang hanya untuk pribadimu. Jangan sampai dosamu itu diikuti oleh orang-orang sesudahmu. Karena itu merupakan beban tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada disebutkan amal jariyah, amal yang mengalir sesudah kita mati. Amal ibadah ada, amal maksiat ada yang mengalir sesudah mati kepada kita. Amal ibadah dalam hadis disebutkan sedekah jariyah atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat orang.
atau waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Maka tiga hal tersebut walaupun kita meninggal itu masih mengalir. Nah, begitu pula amal-amal maksiat. Ada juga yang mengalir kepada orang yang di dalam kubur. Amal maksiat apa? Sedekah jariyah juga. Tapi sedekah jariyah yang digunakan kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seseorang membangun tempat di mana tempat itu biasanya digunakan orang maksiat. Nah, membangun tempat itu, kita ambil contoh umpamanya gardu. Nah, gardu adalah tempat yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang kada baik, becatur, badum. Di gardu itu biasanya orang becatur, badum, berimi, dudukan, kada kaharuan. Nah, kita ulahkan gardu sehingga kita mati. Gardu masih dipakai orang permainan situ, orang bedung. Nah, maka itu sedekah jariyah juga, cuma jariyah nang kada baik. Jariyah nang mengalir tapi nang negatif, nang kada baik. Nah, kalau kita berbuat dosa lah nang jangan sampai ke orang lain. Cukup kita mati juga dosa kita. Jangan sampai ada dosa kita hidup. Tuba li abdin idza mata matat dzunubuhu. Beruntung bagi seorang hamba yang bila mana dia mati juga dosanya. Itu beruntung. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya, ilmu kebaikan, bagus. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang mendorong orang untuk berbuat maksiat, ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang hal-hal yang dilarang Allah, kita mati, ilmu yang kita ajarkan itu selama masih dipakai orang, tetap dosanya akan mengalir kepada yang di dalam kubur itu. Misal kita ada mengarang kitab atau mengarang buku yang mana di situ ada kemaksiatan, yang di situ ada mengajarkan orang-orang untuk berbuat maksiat. Walhasil kita mengarang buku yang sesat atau mengajarkan ilmu yang sesat. Nah, kita mati, ilmunya masih diamalkan orang, kitabnya masih dicetak, difotokopi orang. Maka kita pun di dalam kubur mendapat demikian. Termasuk di situ adalah inisiatif atau pikiran-pikiran, ide-ide yang kada bagus. Ini mempunyai gagasan, mempunyai pemikiran macam ini, lalu ditiru orang, dicontoh orang, sampai ia mati masih dipakai orang saran-saran yang kada baik itu. Nah, itu termasuk yang mengalir ke dalam kuburnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, artinya setiap kali ada pembunuhan di muka bumi yang tidak benar, maka anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu sannal qatal, karena dialah orang yang pertama-tama mengajarkan pembunuhan itu. Nah, yang ketiga, anak yang jahat, yang tidak dididik. Orang berisi anak ada dididik kepada kebaikan, bahkan apalagi anak dibawa kepada kemaksiatan. Nah, karena orang tuanya meninggal, anaknya karena kada dididik kebaikan, anaknya berbuat maksiat, anaknya berbuat yang dilarang Allah, orang tuanya pun mendapat bagian daripada dosa itu. Nah, jadi ini merupakan sebagian daripada kandungan sabda Nabi, pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Artinya kalau kita berbuat dosa, cari dosa nang bila kita mati juga dosanya, jangan hidup.
Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Itu adalah sesuatu yang maksiat. La tuzakku anfusakum. Al-Quran sudah melarang. Jangan kamu anggap bersih diri kamu. Bila kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang takwa, kita menganggap bahwa diri kita orang yang mulia di sisi Allah, nah maka itu perbuatan satu maksiat. Dan jangan engkau hai Mu'adz menganggap dirimu itu bersih. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Mengisahkan tentang keutamaan diri di hadapan mereka. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wahai Mu'adz, jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Artinya kalau kita memperbuat amaliyah akhirat, maka murnikanlah itu karena Allah. Jangan dicampuri dengan urusan-urusan yang sifatnya keuntungan duniawi. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelismu. Nanti orang ramai akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang, sedangkan seseorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan pecah belah akan manusia. Jangan mengadu domba orang. Maka akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah telah berfirman, wan nasyitati nashta. Maksudnya demi yang mencari, merubik, akan carikan atau rubikan. Apakah engkau ketahui hai Mu'adz, siapakah mereka yang mencarik itu? Siapakah yang merubik-rubik manusia itu di dalam api neraka kaina? Lalu Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka itu? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka, yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Balasan kepada orang-orang yang mengadu domba, memecah belah persatuan orang-orang yang baik, persahabatan orang yang rukun, damai. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Siapa nangkawa melaksanakan itu? Jangan berbuat dosa macam ini, jangan memecah belah umat, jangan mencela orang, jangan menyombongkan diri, jangan membersihkan diri, jangan mencela orang lain. Siapa yang bisa melaksanakan itu, wahai Rasulullah? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah itu sebenarnya mudah. Menjauhi larangan-larangan Allah itu gampang.
bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang kadang mendapat kemudahan dari Allah, bagi orang-orang yang kadang mendapat petunjuk dari Allah, maka segala amal kebajikan itu dianggapnya adalah sulit. Segala amal ibadah dirasakannya payah. Nah, itu orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Dan Rasulullah sudah memberikan pengarahan, penjelasan kepada umatnya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu hadis pindik, singkat, tapi hadis itu dapat menggugah hati setiap orang yang mengerti. Hadis yang pindik tadi bisa menggugah hati orang-orang yang memikirkan tentang dirinya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia itu diciptakan untuk sesuatu itu. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sambungan daripada kalimat beliau sebelumnya. Ujar beliau mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan sudah Allah tentukan ini orang-orang yang akan menghuni surga Allah, ini orang yang bakal menghuni neraka Allah. Itu kada akan berubah lagi. Sudah di masa azali, di masa yang dahulu kala, sebelum kita wujud ke alam dunia ini, sudah ada nama kita dan tempat yang bakal kita tempati. Fulan bin Fulan tempatnya di surga, Fulanah binti Fulan tempatnya di surga, Fulan bin Fulan tempatnya di surga, Fulan bin Fulan tempatnya di neraka. Itu sudah ada bacaannya, ada ketetapannya, dan kada berubah. Lalu sahabat Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau macam itu hal sudah tetap, buat apa kami beribadah? Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu, hai Rasul, bagaimana kalau kami pasrahkan diri kepada takdir itu? Kayak apa dipasrahkan aja diri? Kada usah sembahyang gitu, kada usah puasa gin, kada usah apa gin, karena sudah ada ketetapannya. Kita sembahyang, kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita sembahyang tahajud, sembahyang macam-macam. Tapi memang sudah kita ditetapkan ke neraka, ya kan neraka juga mati. Orang berzina, orang makan riba, berjudi, segala macam maksiat dilakukan. Tapi kalau ingin sudah ditetapkan ahli surga, ya sudah ke surga juga matinya. Idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu kita bertawakal aja ya Rasulullah. Susah payah lagi, tawakal aja. Nah, Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis yang terkenal, hadis yang pendek tadi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk memperbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Kalau kita diciptakan Allah untuk menghuni surga, kita ditetapkan oleh Allah untuk menghuni surga, kita pasti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang mengarah kepada surga. Kalau orang itu diciptakan Allah sebagai penghuni neraka, dia akan dimudahkan Allah untuk melakukan amal-amal perbuatan yang mengarah kepada api neraka. Nah, bagi orang-orang yang sudah namanya ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka tidak ada amal ibadah yang sulit terhadapinya. Tidak ada larangan-larangan yang sulit dijauhinya. Semuanya itu adalah mudah, karena dia memang diciptakan Allah untuk surga. Tapi kalau orang-orang yang diciptakan Allah ke dalam neraka, nanti matinya masuk neraka, ditakdirkan demikian, sembahyang 2 rakaat pun inya
rasanya lebih berat daripada mengangkat sekarung beras. Sulit. Walaupun hanya sembahyang 2 rakaat mungkin perlu waktu 2-3 menit untung. Tapi melaksanakan 2-3 menit itu rasanya sulit luar biasa. Nah, ini orang-orang yang sudah alamat-alamat, tanda-tanda ini orang dipersulit berbuat amal surga. Nah, jadi kita di dalam hati kita iktikadkan, kita camkan dalam diri kita, setiap kali kita sulit berbuat kebaikan, setiap kali kita rasa ngalih untuk memperbuat taat, kita bisiki hati kita, jangan-jangan ikan kita masuk yang ditulis Tuhan ahli neraka, seakan apa ini sulit berbuat kebaikan. Nah, kullun muyassarun lima khuliqa. Itu hadis pindik itu dapat menggugah hati kita, dapat menggerakkan kita. Baca ini amalan 1000 kali, malah pahnya, berarti aku ini gak cocok amalan 1000 kali ini, berarti aku bisa jadi orang ahli neraka. Kerjakannya aku ahli surga, aku inting aja membaca 1000 ini. Kenapa aku ngalih benar membaca Quran? Kenapa aku ngalih membaca salawat? Kenapa ngalih aku nuntut ilmu? Malas nuntut ilmu. Barangkali aku ini kada orang ilmu, barangkali aku ini orang neraka. Jakanya aku orang ilmu, orang surga, ada dengan sulitnya bagi aku ilmu agama itu. Nah itu. Jadi ajar Nabi kita tadi apa? Ajar Nabi itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa orang yang dimudahkan Allah berbuat kebaikan itu? Orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai ahli surga. Orang-orang yang sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz itu orang ahlul jannah, orang ahli surga. Merencanakan satu maksiat, merencanakan sesuatu hal yang dilarang Allah. Kenapa selalu mudah? Bila aku ini berbuat maksiat pasti terjadi. Bila aku hendak maksiat pasti terjadi. Berapa kali sudah membuktikan. Hendak mencuntan penurangna. Tampina sunyi orangnya. Orangnya guringan, lamarinya pas kada berkunci. Sehingga mudah melakukan mencuntan. Nah, ini orang bakal penghuni neraka. Kalau orang bakal penghuni surga, hendak mencuntan itu nah. Ditangi katanya orangnya kada guringan lagi. Masuk ke kamarnya orangnya ada kada jadi itu cuntan. Esok ini diintai pulang, benak mengambil, ada yang datang kada jadi pulang cuntan. Nah, selalu dihalangi oleh Allah untuk berbuat maksiat. Bila kita macam itu alamat bahwa kita orang yang baik, alamat bahwa kita adalah orang kanan, orang yang diciptakan Allah untuk surga. Kawalah dirubah lagi, kada kawal dirubah lagi. Orang tuh ditakdirkan Tuhan sudah di masa azali. Orang tuh di rahim kita nih sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada malaikat yang muwakal di rahim ibu. Catat tuh nah itu orang-orang syakiyun, orang celaka. Kada kau berubah lagi. Walaupunnya menuntut ilmu, walaupun didoakan oleh siapa aja yang mandu sadunia orang mendoakan inya, kada berubah lagi takdir Allah itu. Fakat jaffal kalam, takdir Allah itu sudah kering tintanya. Artinya kada kau dihapus lagi itu. Nah, tinggal kita aja lagi mengetahui diri kita kemana arahnya. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Al-Quranul Karim lebih daripada Mu'adz. Karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu
pengetahuan. Hadis Rasulullah SAW yang tersebut minggu dahulu itu adalah intinya bahwa amal seseorang kada akan bisa diterima oleh Allah kalau orang yang beramal ini kada termasuk orang yang takwa. Buktinya orang yang hasad, orang yang gibah, amalnya ditolak di langit pertama. Orang yang punya angkuh ditolak di langit kedua. Orang yang punya ini ditolak di langit takabur, ditolak di langit yang ketiga. Ujub ditolak di langit yang keempat. Hasad ditolak di langit yang kelima. Orang yang kada maras kasih sayang kepada kaum muslimin ditolak juga amalnya. Jadi hasilnya bahwa kita merenungi hadis itu sehingga firman Allah yang menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah itu hanya menerima ibadah orang yang takwa. Kalau orang kada takwa, kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya hadis yang besar tadi. Untuk bisa amal ibadah kita ini sah, syaratnya apa? Kita mesti mukmin dan muslim, mesti iman dan Islam. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, kalau kita kada beriman, kada berislam, kada sah. Kada sah, sudah. Sembahyang Islam syaratnya, puasa Islam, zakat Islam, haji Islam, iman dan Islam. Kalau kita kada beriman, kita kada Islam, amal kada sah. Nah, jadi sahkan amal kita dengan Islam dan iman. Tapi Islam lawan iman kada cukup modal kita. Kalau kada ditambah dengan satu lagi, yaitu apa? Ihsan. Nah, ihsan inilah merupakan sama dengan daripada takwa. Kalau sudah kita iman, Islam dan ihsan, baru kita melakukan satu taat kepada Allah. Nah, taat kita itu diterima oleh Allah. Makanya Jibril bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, apa itu iman? Ya Nabi, al-iman antu'mina billah wa rasuli wa kutubihi. Iman itu rukun Islam ada, rukun iman ada 6 lah kesimpulannya. Wamal Islam, apa itu Islam wahai Muhammad? Islam itu apa? Nah, jadi Nabi kita syahadat, kesimpulannya rukun Islam adalah 5. Wamal ihsan, apa ihsan wahai Muhammad? Jadi Nabi kita anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yarak. Ihsan, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa demikian, maka yakinkan bahwa ibadahmu dilihat oleh Allah. Nah, ihsan itu adalah sama dengan takwa. Bila sudah kita iman, Islam dan ihsan, lalu kita memperbuat ibadah, jelas sudah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjuk-nunjuk kebulihan, dan dengan tujuan supaya pandai bercakap. Itu perangai yang paling jahat. Sebab timbulnya segala macam bentuk kejahatan bisa dimulai dengan menuntut ilmu, tapi tujuannya hendak mencari kebulihan, kehebatan.
supaya pandai bercerita, supaya pandai berbicara. Nah, bila orang menuntut ilmu agama tujuannya supaya dapat kedudukan, dapat keistimewaan di sisi manusia, dia banyak membaca ilmu, menuntut ilmu agar pandai bicaranya. Nah, itu sumber segala macam kejahatan. Karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah bersih daripada perangai-perangai yang jahat. Orang awamnya kada ada niat tangka itu. Dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik. Mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala perkara yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu? Ataukah yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang-orang yang banyak bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riya, hasad dan ujub, sehingga akhirnya engkau akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Ilmu apa yang mestinya dahulu kita cari? Ilmu apa yang mestinya kita tuntut? Cari ilmu yang lebih penting, ilmu yang lebih baik, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan ketahuilah olehmu bahwa 3 perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah asal kepada segala penyakit hati. Pokok sumber penyakit hati di situ, hasad, riya, dan ujub. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, yaitulah hubbud dunia. Itu pokoknya sama sekali. Cinta kepada dunia ini. Orang yang mencintai dunia ini mudah dengki lawan orang. Orang yang mencintai dunia ini beribadah tujuannya supaya dapat dunia, riya. Orang yang mencintai dunia ini akan kagum selalu kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Sumber segala kejahatan adalah mencintai kepada dunia ini. Yang apa sekarang arti dunia itu? Dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada manfaat kepada kita sesudah kita mati. Dunia ngarannya. Malayam fa'uka ba'dal maut, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada engkau sesudah mati, itu dunia ngarannya. Apalagi nang mendatangkan siksa sesudah mati, makinnya dunia lagi. Ini nang kada bermanfaat saja kepada kita sesudah mati, itu dunia ngarannya. Nah, sesuatu yang ada pada kita tapi itu bermanfaat kepada kita sesudah mati kita, itu bukan dunia, itu akhirat ngarannya. Kitab contohnya. Kitab ini kita baca
kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Ini kitab ini memberi manfaat kepada kita sesudah mati. Maka kita mencintai kitab ini bukan mencintai dunia ngarannya. Bukan mencintai dunia. Karena kitab ini manfaatnya banyak sesudah kita mati. Duit. Kita dibisi duit 10 juta. 10 juta bisi duit. Duit ini sudah kita niatkan. Ini duitku simpan. Kada kulanjakan. Ini duitnya khusus cadangan. Kalau kena ada orang nangkap pipit, kalau ada orang nang kena sengsara, nang hendak bahutang duit, ini kuhutangi duit ini kena. Ada orang-orang nang kesusahan, nang perlu kubantu, satu saat aina ini duit ini kena nang kugunakan. Atau duit ini kena aku sakit, aku garing, aku hendak berobat, duit ini kugunakan. Jadi duit ini ku sayangi benar nih. Nah, menyayangi duit itu bukan menyenangi dunia. Kenapa? Karena duit ini bermanfaat di akhirat. Ini bermanfaat di akhirat duit ini. Kenapa bermanfaat? Tujuan kita bagus. Tujuan kita menyimpan duit ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia, bukan mencari kesenangan dunia, bukan hanya mencari bermewah-mewah dalam dunia. Kada. Duit ini sengaja ku simpan untuk keperluan tadi. Kita cintai duit itu, kita sayangi, kita pelihara duit tadi. Itu kita kadang mencintai dunia, mencintai akhirat. Nah itu, jadi kadang mesti duit itu dunia, kadang mesti. Kadang mesti. Sesuatu yang bermanfaat kepada kita sesudah kita mati, ngarannya akhirat. Aku sayang menelawan sepida aku ini bujur buruk. Ke majlis taklim aku bisa pidan ini ke pasar nukarakan keperluan rumah tangga segan anak bini bisa pidan ini sepeda aku ini kok sayangi benar ini. Nah itu bukan menyayangi dunia. Kenapa? Karena sepeda ini ada manfaatnya akhirat. Ke majlis ilmu nukar keperluan sehari-hari, ini berarti mencintai sepeda itu kan mencintai dunia, mencintai akhirat. Nah setiap benda atau apapun ngarannya yang biasanya membuat kita lingah terhadap Allah, benda atau sesuatu yang membuat kita banyak maksiat dengan benda itu, nah ini ngarannya dunia. Barang yang biasa jadi andalan kita untuk beragap, barang yang jadi andalan kita untuk bermegah-megah, nah, ini barang dunia. Ini kita mati ini menyiksa kita kayaknya. Bukan bermanfaat lawan kita, ada menyiksa kita. Nah mencintai barang-barang itu mencintai dunia ngarannya. Itulah yang jar Nabi tadi, mencintai dunia pokok segala macam kejahatan, sumber segala macam kesengsaraan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Anak ini anak yang saleh, anak yang takwa kepada Allah. Sayang kita kepada anak ini. Atau anak yang kada berdosa, masih kekanakan lagi, itu kada berdosa ini. Kita sayangi mereka itu. Ini kita kada menyayangi dunia. Karena itu bermanfaat ke akhirat. Tapi kalau ada anak yang suka maksiat kepada Allah, sembahyangnya belang kambingan, rambut bahabang bahijau anaknya, bebunil, bakakalong. Nah, disayangi anak seperti ini menyayangi dunia. Itu mencintai dunia. Kenapa? Karena anak ini kalau sudah kita mati menyengsarakan kita, menambah siksa di akhirat. Karena kita menyayangi sesuatu yang dilarang Allah, menyayanginya, mencintainya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, artinya cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Nah hingga situ. Namun demikian dunia juga adalah ladang untuk akhirat.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.